Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukuril ala nikmatillah. Pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Wabil khusus alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan oleh Allah untuk selalu berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, untuk pagi hari ini kita akan membahas hadis, belajar bersama hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus tsani wal ishrun. Adapun hadis yang ke-22, An Abi Abdillahi Jabir bin Abdillah Al-Ansari, dari Abi Abdillah namanya Jabir bin Abdillah Al-Ansari, radhiya, mudah-mudahan meridhoi Allah siapa Allah, anhuma terhadap keduanya. Anna rajulan, sesungguhnya orang laki-laki, sa'ala, bertanya, siapa rajul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa rajul yang bertanya kepada Rasulullah, ara'aita, ay akhbironi, berilah kabar, berilah informasi, idza shallaitu, ketika sholat siapa saya, al-maktubati, sholat maktubah, yaitu sholat 5 waktu, wasumtu, dan puasa siapa saya, Ramadan, wa ahlaltu, dan menghalalkan siapa saya, al-halala, terhadap hal-hal yang dihalalkan, wa haramtu, dan mengharamkan siapa saya, al-harama, terhadap hal yang diharamkan, walam azid, dan tidak menambahkan siapa saya, ala dzalika, terhadap itu, ya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan, syai'an, terhadap sesuatu, adkhulu, apakah saya masuk, al-jannata, di dalam surga. Qala, bersabda, berkata siapa Rasul, na'am, iya. Rawahu, diriwayatkan atau meriwayatkan terhadap hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Wa makna haramtul harama, dan makna atau arti maksud dari kalimat haramtul harama, mengharamkan sesuatu yang diharamkan, ijtanabtuhu, menjauhi siapa saya, hu, terhadap haram,
Wa makna ahlaltul halala, dan makna atau arti dari saya menghalalkan sesuatu yang dihalalkan, fa'altuhu melakukan siapa saya hu terhadap halal, mu'taqidan dengan iktikad atau yakin hillahu halalnya halal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-22 ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Kunyahnya atau panggilannya Abi Abdillah. Jadi setiap orang itu mempunyai panggilan masing-masing. Yang penting panggilannya itu baik, mempunyai makna yang baik. Jabir bin Abdillah Al-Ansori ini panggilannya Abi Abdillah, orang Ansor, berarti penduduk Madinah. Ciri-ciri orang Ansor itu orangnya baik, suka menolong, suka membantu sesama. Jadi kalau ada sahabat kita, teman kita yang suka menolong, berarti beliau itu termasuk orang-orang Ansor. Karena ciri-ciri orang Ansor itu senang menolong, senang kedatangan tamu. Jadi kalau kita kedatangan tamu, senang, berarti kita ini seperti kayak sahabatnya Kanjeng Nabi, yaitu sahabat Ansor, penduduk Madinah. Jabir bin Abdillah, beliau ini dilahirkan atau lahir 16 sebelum Nabi Hijrah. Beliau termasuk sahabat yang sangat terkenal. Beliau juga ikut perang, tetapi waktu masih kecil itu beliau tidak ikut perang Badar atau tidak ikut perang Uhud. Suatu ketika ayahnya perang, beliau mendapatkan informasi bahwa tubuhnya ayahnya ini dirusak atau dihancurkan oleh orang-orang kafir ketika perang. Kalau tidak salah mungkin perang Uhud ya. Ketika mendengar hal seperti itu, beliau sangat sedih, sehingga melihat kondisi tubuh ayahnya, para sahabat ini melarang sahabat Jabir bin Abdillah untuk melihat kondisi ayahnya. Dikhawatirkan kalau nanti tidak mampu melihat, atau nanti drop, atau nanti semaput, atau pingsan dan seterusnya, atau mungkin nanti trauma dan seterusnya, dilarang untuk melihat. Setelah beberapa kemudian, ketika orang tuanya sudah dimakamkan, beliau berjumpa Rasulullah, yaitu sahabat Jabir bin Abdillah ini. Rasulullah menyampaikan, saya bertemu ayahmu, bagaimana kondisi ayahku? Ditanya oleh Rasulullah dalam mimpinya itu, apa yang diberikan Allah kepadamu? Bagaimana sekarang keadaanmu? Dijawab oleh Abdullah, yaitu ayahnya Jabir, ya Rasulullah, saya kepingin perang dan terbunuh, kemudian saya hidup lagi, kepingin perang lagi dan terbunuh, seperti itu seterusnya ya Rasulullah. Ternyata perang di jalan Allah itu pahalanya, derajatnya sangat luar biasa, sehingga Abdullah, ayahnya Jabir ini, kepingin perang di jalan Allah kemudian terbunuh, karena mendapatkan pahala, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan derajat yang sangat luar biasa di sisi Allah. Jabir ini salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis yang cukup banyak. Beliau wafat tahun 78 Hijriah, umurnya kira-kira 94 tahun. Sangat
Ini kalau umatnya Kanjeng Nabi diberi umur 94 tahun, kemudian umurnya itu dimanfaatkan untuk bertakarub kepada Allah, maka pahalanya ini sangat luar biasa. Dalam hadis ini ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita idza shallaitul maktubati?" Ara'aita ini mempunyai makna akhbiruni, berilah kabar wahai Rasulullah, jika saya ini sholat fardu, kemudian saya ini puasa bulan Ramadan, dan saya ini menghalalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Islam, dan saya mengharamkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Islam, dan saya tidak menambahkan perbuatan-perbuatan kecuali hanya itu saja. Apakah saya ini masuk surga ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, iya, kamu masuk surga. Jadi kalau melihat hadis ini sangat sederhana ya, sangat gampang kalau kepingin masuk surga. Cukup sholat 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan, kemudian makan atau melakukan hal-hal yang sudah dihalalkan oleh Islam, dan mengharamkan atau menghindari sesuatu yang dilarang oleh Islam. Ini menurut redaksi ini sangat simpel, sangat gampang sekali. Tetapi mohon maaf, prakteknya sangat berat. Jadi kalau kita kepingin masuk surga, ya ini kita bisa, kalau amal itu bisa dilihatkan terus ada poinnya. Oh, kalau masuk surga nilainya sekian. Sama sholat subuh itu 5 nilainya, sholat zuhur 5, atau setiap sholat itu ada nilainya. Kemudian puasa Ramadan setiap hari ada nilainya. Kemudian ada syarat masuk surga poinnya sekian. Mungkin kita bisa mengkalkulasi, oh alhamdulillah saya sudah mencapai poin ini, berarti saya ini masuk surga. Tetapi masuk surga dan tidak itu kan hak Allah. Oleh karena itu hadis ini menurut para ulama mempunyai bobot atau makna yang sangat tinggi, karena termasuk inti dari ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu kan juga ada 2, yaitu iman, yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Yang kedua, harus kita amalkan. Inti dari ajaran Islam itu kan seperti itu. Kalau kita hanya sekedar beriman saja, saya iman kepada Allah, saya iman kepada Rasul, kitab, saya ngerti, percaya bahwa sholat 5 waktu itu wajib, saya paham bahwa puasa Ramadan itu wajib, tetapi tidak dilakukan. Oleh karena itu, yakin, iman, dan perbuatan ini tidak bisa terpisah. Nah, kemarin hadis sebelumnya itu kan kita juga membahas tentang ada salah satu sahabat juga tanya kepada Rasulullah terkait dengan Islam, ucapan terkait dengan Islam. Rasulullah menyampaikan kul amantu billahi tsumastaqim. Intinya beristiqomalah. Nah, ini dilanjutkan dengan hadis ini. Maksudnya apa? Kita dianjurkan untuk beristiqomah, selalu menjalankan sholat 5 waktu. Kalau tidak bisa di masjid, ya di rumah atau di tempat lain, yang penting kita sholat 5 waktu. Kemudian kita juga dianjurkan untuk beristiqomah untuk puasa bulan Ramadan. Tahun depan kita puasa bulan Ramadan, tahun depannya lagi harus tetap berpuasa. Kemudian kita juga dianjurkan untuk istiqomah melakukan atau memakan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Islam, atau sebaliknya
istiqomah untuk menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Oleh karena itu di dalam hadis ini asbabul wurud, jadi hadis itu kan kalau di dalam tafsir Al-Quran ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab ayat ini diturunkan Allah kepada Rasul, itu ada sebabnya. Begitu juga dengan hadis. Hadis itu munculnya hadis kadang-kadang langsung spontan dari Rasulullah, tidak ada sebab dan lainnya. Ada yang disebabkan oleh pertanyaan para sahabat. Di antaranya adalah hadis ini. Jadi sahabat ini tidak malu untuk bertanya. Ini memberikan pelajaran bagi kita ketika kita tidak tahu, walaupun mohon maaf umur kita ini sudah sepuh, termasuk saya pribadi ini sudah 49, ini juga tidak boleh malu untuk bertanya kepada siapapun yang menurut kita tidak paham. Jadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan malu untuk bertanya terkait dengan Islam, terkait dengan hukum, terkait dengan permasalahan-permasalahan ajaran Islam. Oleh karena itu, kadang-kadang kalau kita bertemu dengan salah satu ulama, salah satu kiai, itu kadang-kadang yang kita utamakan kan zaman sekarang ngapunten selfie, kemudian dijadikan status. Itu kadang-kadang yang diutamakan cuma itu. Wah, saya ketemu ini. Tapi ilmu yang dari kiai atau dari ulama yang kebetulan kita bisa selfie, bisa salaman, cium tangan kepada beliau, ini kita tidak mendapatkan ilmu dari beliau. Ini kan sangat ironis sekali. Jadi zaman sekarang yang penting selfie, ketemu dengan kiai, ketemu dengan ulama, tapi apa yang disampaikan beliau ini tidak didengarkan, tidak dihiraukan, bahkan ngapunten, mohon maaf, tidak diamalkan. Dan ini kan PR kita bersama, termasuk saya pribadi. Jangan sampai ketika ada ulama kita hanya memanfaatkan untuk foto-foto saja, tapi justru kita manfaatkan untuk bertanya jika itu memungkinkan, seperti yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ini juga memberikan sinyal bahwa kita ini juga diperbolehkan untuk bercita-cita ingin masuk surga. Siapa sih kepingin masuk neraka? Siapapun yang beriman kepada Allah pasti tidak akan mau dimasukkan ke dalam neraka. Nah, bagaimana caranya kita untuk masuk surga? Walaupun masuk surga itu hak Allah. Ya, caranya adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di dalam hadis lain itu dikisahkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini hadis sahih. Ringkas cerita bahwa dikisahkan ada 2 saudara, kakak adik. Yang satunya ini ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini setiap hari ini selalu melihat, menyaksikan saudaranya yang ahli maksiat ini melakukan kemaksiatan setiap hari, sehingga kakaknya ini nek bosone wong Surabaya yang Sidoarjo lambene kus ndower, sering menasehati saudaranya yang ahli maksiat ini. Jadi lambenya, bibirnya yang ahli taat ini gatal kalau tidak menasihati saudaranya yang melakukan kemaksiatan itu. Ditegur terus. Kemudian nasihatnya itu seperti ini. Wahai saudaraku, bertobatlah. Ayo sampai tobat, jangan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan.
saudaranya yang ahli maksiat ini tidak terima. Tolong tinggalkan saya, biar saya dengan Tuhanku. Apakah kamu diutus di dunia ini untuk mengawasiku? Ini komentar yang ahli maksiat. Bagaimana jawaban kakaknya ini atau adiknya yang ahli taat ini? Demi Allah, kamu tidak akan diampuni dosamu. Demi Allah, kamu tidak akan dimasukkan ke surga Allah. Seperti itu. Kemudian suatu saat keduanya ini meninggal. Ketika meninggal, kemudian dikumpulkan. Ketika di akhirat dikumpulkan di hadapan Allah. Kemudian Allah menyampaikan kepada kedua orang ini yang dikisahkan dalam hadis sahih. Allah menyampaikan kepada yang ahli taat, wahai malaikat, tolong yang ahli taat ini kamu masukkan ke dalam neraka. Dan kamu yang ahli maksiat, sekarang kamu masuk ke dalam surga. Kaget, yang ahli taat ini kaget. Kenapa? Apakah kamu tahu siapa saya? Kata Allah dalam kisah itu, apakah kamu tahu siapa saya sebenarnya ini? Apakah kamu tahu, kamu mampu terkait dengan kemampuanku, terkait dengan keinginanku, terkait dengan kehendakku? Berarti ketika orang yang ahli taat tadi itu sudah memvonis orang yang ahli maksiat divonis dengan ahli neraka, ini berarti kan menunjukkan kesombongan ahli taat ini tadi itu. Jadi dia tadi itu ahli ibadah tapi sombong. Sudah memvonis saudaranya yang ahli neraka. Jadi ini memberikan pelajaran bagi kita, jangan sampai lisan kita, mulut kita ini ketika melihat saudara-saudara kita yang menurut mata kita ini melakukan kemaksiatan, kemudian kita vonis dengan kafir. Kita vonis dengan, oh kamu itu neraka tok, awakmu iku wis neraka. Ya, kelakuanmu iku wis neraka tok. Karena kita tidak tahu bagaimana ketika dia ini taubatan nasuha di hadapan Allah. Sementara yang ahli taat ini merasa sombong, merasa aman di hadapan Allah dan merasa yakin masuk surga. Ngapunten, ini juga hati-hati dengan kita, termasuk saya. Sholat subuh di masjid, jangan sampai diri kita ini merasa sombong, berangkat ke masjid tetapi hatinya ini jelek. Iku subuh-subuh nyapu, gak gelem neng masjid. Ngapunten, ini kan berarti kan merasa diri kita ini apa? Benar. Itu berbahaya sekali kalau kita melihat kisah ini. Ini kalau diteruskan nanti lama-lama diri kita ini apa? Riaknya luar biasa, sombongnya luar biasa, mentang-mentang ahli masjid. Ini juga wanti-wanti bagi diri kita ini yang setiap hari ke masjid ini, jangan sampai mempunyai kerentek, mempunyai penilaian kepada orang-orang yang tanda kutip belum mampu untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat. Ini pelajaran bagi kita. Nah, di dalam hadis yang lain itu juga dijelaskan, ada orang yang tanya kepada Rasulullah, sahabat tanya pada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah seandainya ada fulanah itu berarti orang perempuan, ya, bangun tengah malam, puasa di siang hari berarti puasa Ramadan, kemudian melakukan hal-hal kebaikan, sodako, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah menyampaikan, la khaira fiha hiya min ahlin nar,
tidak ada kebaikan bagi perempuan itu dan dia adalah ahli neraka. Begitu juga disampaikan bagaimana dengan seorang fulanah yang sholat 5 waktu, sedekah, tahajud, walaupun itu sedekahnya sedikit sekali, tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Bagaimana ya Rasulullah? Ia min ahlil surga. Dia tidak dia merupakan ahli surga. Nah ini perlu kita sampaikan bahwa kasih sayang Allah itu mengalahkan murkanya, dan rahmat Allah itu lebih luas daripada azabnya. Jadi rahmat Allah itu sangat luar biasa. Kita tidak tahu orang-orang yang melakukan kemaksiatan kemudian di malam hari kita sedang tidur, mereka taubatan nasuha kepada Allah. Kita kan tidak tahu. Oleh karena itu, di dalam hadis ini apa yang bisa kita ambil, yaitu kita diperbolehkan untuk mempunyai cita-cita masuk surga. Dengan cara apa? Dengan cara tadi itu. Dan ini juga sering kita mendengarkan doa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin aw filin aw amalin wa na'udzubika minan nar. Kita ya Allah jauhkan kami dari neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin aw amalin aw filin, dan seterusnya. Juga dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Bahwa para rasul, para nabi itu kalau melakukan melakukan kebaikan itu segera, cepat-cepat untuk melakukan kebaikan, tidak ditunda. Berbeda dengan kita yang sering menunda kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa mengharap kepada Allah, rohaba. Rohaba itu apa? Berharap ya Allah, kula mudah-mudahan masuk surga. Dan warohaba, takut kepada Allah. Wa kanu lana khashiin. Oleh karena itu kita tidak boleh hanya berharap kepada Allah saja, tapi kita tidak punya rasa takut, tapi kita tidak punya rasa mahabbah. Jadi ketika kita beribadah itu harus ada 3 komponen yang berada di dalam hati kita. Ar-roja itu harapan. Kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-khauf. Kita juga takut dengan siksaan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga adalah mahabbah. Mahabbah ini apa? Cinta, senang dengan perintah Allah, senang dengan larangan Allah. Jadi ketika roja, al-khauf, al-mahabbah sudah kita tanamkan dalam hati kita, maka insya Allah iman kita ini sangat sempurna sekali. Berharap ya Allah mudah-mudahan kami dimasukkan ke dalam surgamu, itu boleh-boleh saja. Yang kedua merasa takut ya Allah, saya takut dengan siksamu ya Allah. Yang ketiga ya Allah, kami benar-benar sayang, mencintai perintahmu ya Allah. Dengan cara apa? Mencintai Rasulullah, mencintai sunnah Rasul. Oleh karena itu dalam hadis ini sangat simpel, sangat sederhana, tetapi sangat sulit untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya sekedar sholat, insya Allah kita semuanya bisa. Tetapi derajat khusyuk ini belum kita dapat. Kalau puasa Ramadan, insya Allah bisa. Hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, dahaga, itu insya Allah bisa. Tetapi menahan selain itu yang sulit. Kalau kita melakukan hal-hal yang halal, terus meninggalkan yang haram, ini kadang-kadang sulit. Belum tentu apa yang kita makan, yang kita berikan kepada anak-anak kita itu murni halal. Bisa saja di dalamnya itu ada sedikit syubhat. Oleh karena itu
marilah kita ambil pelajaran hadis ini dari pertanyaan Jabir bin Abdullah. Mudah-mudahan kita termasuk ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga seperti yang diinginkan oleh Jabir bin Abdullah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup.